Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Coba lambaikan tangannya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mana muka yang ceria itu? Ayo. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Gimana kabar hari ini? Saya diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Belum kompak dan belum ada suaranya. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya diberkati. Kamu diberkati. Kita semua. Ya, sekali lagi tunjuk temannya. Gimana kabar kita hari ini? Saya diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Mari satukan hati, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan selain bersyukur yang bisa kami ucapkan Tuhan kehadiran-Mu. Pagi hari ini Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau beria-ria Tuhan. Kami mau menyanyikan pujian kami Tuhan kepadamu Bapa. Bapa, berkati ibadah kami. Tutup bungkus ruangan kami Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana ada 1, 2, 3 orang berkumpul di situ Engkau hadir. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari syukuri semua kebaikan Tuhan. Mari syukuri semua apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sudah masuk 3 minggu, 1 minggu lagi kita udah masuk bulan kedua di tahun ini. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Ya Oma, Tuhan Yesus baik. Baik, kita mau memuji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Mari bawa hatimu, layakan Tuhan ada di tempat ini. Amin, saudaraku. Ku sanjung kau di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung selalu namamu. Kau lebih dari yang lain.
bahwa Yesus ada juru selamat kita. Dia menolong kita, dia teman kita, dia ada dimanapun kita memerlukannya. Mari jemaat Tuhan, kita percayakan itu. Amin, saudaraku. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita tahu tahun-tahun terakhir ini memang berat untuk ada dalam Tuhan. Berat. Kalau menurut aku, semakin aku kasih hati,
dekat, semakin diproses, semakin dekat, semakin diproses. Tetap percaya Tuhan baik. Tetap percaya Tuhan ada untuk kita. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Lagu ini, pujian ini sangat memberkati. Mari dibuktikan, naikkan pujian untuk Tuhan. Bukan untuk kami, amin. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang berat, mencucurkan air mata, dan menuai dengan bersorak-sorai. Amini pujian ini yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah, berkat senang. Pujian ini, kita amini pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur, dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah, berkahnya kemasangan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah, berkah dan kemajuan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah, berkah. Amini pujian ini, pasti pulang membawa berkah, berkah. Pasti pulang membawa Amin. Mari jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan kita duduk. Kami mau sembah nama-Mu di tempat ini. Kau ada selalu dalam hidup kami. Kami percaya Kau Allah Immanuel untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa dalam
titik terendah dalam hidup kami, Kau ada di sana. Terima kasih karena Kau bukan cuma hadir dalam hidup kami, tapi Kau berkarya dalam hidup kami. Kau mengangkat kami, bahkan ketika sudah tidak ada kekuatan untuk kami berjalan, Kau menggendong kami. Terima kasih. Terima kasih apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah pengalaman-pengalaman kami ditolong Tuhan, pengalaman-pengalaman kami digendong Tuhan, mendorong kami untuk kami mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu melayani kami. Tuhan lebih dulu berkorban buat kami. Bahkan sekalipun kami sudah melayani, itu masih belum cukup, belum sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman kami yang sudah merelakan hidup mereka melayani Tuhan hari ini. Diberkatilah kiranya mereka, kerjaan mereka, usaha mereka dilipat gandakan oleh Tuhan. Bahkan lebih lagi, talenta yang sudah Tuhan berikan, mereka akan diberikan kemampuan mengembangkannya hingga maksimal. Semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap dengar firman-Mu. Berbicaralah, karena kami siap. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur di tengah situasi yang paling enak untuk tarik selimut, saudara melepaskan semuanya itu dan datang ke rumah Tuhan. Beri tepuk tangan buat diri kita sendiri. Ya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hampir semua gereja, semua hamba Tuhan mengajak kita, motivasi kita untuk melayani. Lalu muncul pertanyaan ini, mengapa harus melayani? Menurut saudara, kenapa sih kita harus melayani? Ya, kenapa harus melayani, saudara? Oke, sebelum menjawab ini, saya mau tampilkan satu gambar dulu. Tolong tampilkan gambarnya. Iya, ini gambar apa, saudara? Sapu. Gagangnya stainless. Biasanya kalau gagang sapu itu apa, saudara? Kalau nggak plastik, kayu, ya kan? Tapi stainless. Pasti ini sapu ini lebih mahal dari sapu yang biasa. Coba munculkan lagi. Oke, ya. Sebagus dan semewah apapun sebuah sapu gak akan berguna kalau hanya digantung. Betul? Wah, ini sapunya bagus, keren. Tapi di rumah cuma digantung. Gak ada gunanya kan? Sapu diciptakan untuk digunakan menyapu, membersihkan kotoran. Sapu bukan digunakan untuk digantung. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, sapu akan menjadi berguna bila digunakan untuk menyapu. Next. Demikian juga hidup kita. Kita punya iman, kita punya pengetahuan Alkitab, kita hafal ayat-ayat Alkitab, bahkan kita punya segudang kesaksian. Saya percaya setiap kita punya segudang kesaksian bagaimana Tuhan tolong saya, bagaimana saya diberkati Tuhan, bagaimana saya disembuhkan Tuhan, bla 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 bla. Banyak sekali. Tetapi semuanya itu hanya disimpan untuk diri kita, untuk kenang iya Tuhan baik. Wah, saya tahu ayat firman Tuhan ini, hafal, bahkan ditulis, ya, bahkan ditulis di rumah, ditulis di belakang mobil, di mana. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau semuanya itu untuk diri kita, maka tujuan Tuhan untuk diri kita tidak tercapai. Ya, tujuan Tuhan untuk diri kita tidak tercapai. Iman dan talenta dan semua yang kita miliki, yang semua kita dapatkan dari Tuhan, itu bukan untuk dipajang. Bukan untuk dipajang. Bukan untuk taruh di etalase. Bukan untuk dipamerkan saja. Tetapi hendaklah itu dipakai untuk melayani. Katakan, dipakai untuk melayani. Dipakai untuk melayani.
Pengalaman saudara, talenta saudara, gunakanlah itu untuk melayani. Karena dengan saudara melayani Tuhan, maka tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya tergenapi sempurna. Efesus 4 ayat 12 kita baca. Efesus 4 ayat yang ke-12. Efesus 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus cerita tiap-tiap orang itu diberikan kemampuan, diberikan talenta, diberikan jabatan. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pemberita Injil, ada yang sebagai gembala dan lain sebagainya. Nah, kemudian jabatan-jabatan itu dikatakan semuanya itu untuk apa? Memperlengkapi pekerjaan pelayanan dan untuk membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang dimaksud adalah gereja Tuhan. Ya, tubuh Kristus, gereja Tuhan, kumpulan orang percaya. Gereja bukan gedungnya. Gereja itu orang-orang yang ada di dalam gedung itu. Sudahkah orang-orang itu dibangun? Sudahkah orang-orang itu diperlengkapi supaya orang-orang yang di dalam gereja itu semakin serupa dengan Kristus? Bukankah tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus? Untuk mengarah ke sana, perlu orang-orang itu berkontribusi. Perlu setiap orang yang sudah terima talenta itu berkontribusi, berpartisipasi, supaya saudara-saudaranya yang lain bisa dibangun, bisa dibawa untuk lebih mengenal Kristus, bisa dibawa untuk lebih serupa seperti Kristus. Next. Saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan itu bukan soal siapa yang paling hebat. Ya. Menjadi WL, menjadi singer itu bukan seperti Indonesian Idol. Vote, ayo tadi penampilannya Ibu Iris bagaimana? Siapa yang bilang keren, angkat tangan. Siapa yang biasa aja? Bukan ya. Pelayanan bukan untuk cari suara seperti itu. Ya. Tadi tujuannya Efesus 4 tadi katakan untuk memperlengkapi. Ibadah ini nggak lengkap kalau nggak dipimpin pujian. Bagaimana kalau ibadah nggak ada pimpin pujian? Oma Elizabeth sama Oma Pin udah bestie. Ya pasti mereka nyanyinya satu lagu. Mereka nyanyinya segala pujian dan kemuliaan, mereka nyanyi itu. Tetapi Bumi Sila sama Mang Valen nyanyinya lagu yang lain. Lalu Bu Leni sama Agus lagu yang lain lagi. Gimana kalau semua nyanyi lewat seleranya masing-masing? Yang di belakang sedang lagu dangdut, asik dangdut. Di sini lagu slow. Sementara Pak Giri lagu beat, lagu apa namanya? Jazz. Gimana ibadah kalau masing-masing seperti itu? Kacau kan? Kacau. Makanya perlu ada yang leader, worship leader. Worship leader seperti namanya memimpin penyembahan. Ya, bukan memimpin konser. Tapi banyak kali worship leader bertindak seperti pimpin konser. Dia asik lagu nyanyi, jemaatnya kagak bisa lagunya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, semua bentuk pelayanan ini saling melengkapi. Saling melengkapi, bukan untuk sebuah kompetisi. Bukan untuk perlombaan, bukan cari siapa yang paling hebat, siapa yang paling keren. Katakan untuk memperlengkapi. Memperlengkapi itu tujuannya apa ya? Supaya jadi lengkap, supaya ibadah ini jadi lengkap. Gimana? Gitu kan? Ada WL, ada pemain musik. Ya. Ada WL, ada pemain musik. Nggak jalan sendiri-sendiri, nggak nyanyi sendiri-sendiri, sesukanya. Saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan itu bicara soal siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Ya. Next.
Ya, jadi mengapa kita harus melayani? Mengapa kita harus melayani? Coba next. Yuk. Yang pertama, kita melayani karena Yesus lebih dulu melayani kita. Amin. Munculkan ayatnya sekali lagi. Ya, dalam Markus 10 ayat 45, ayat kita untuk tahun ini, ya, karena anak manusia, kita baca deh sama-sama. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapa anak manusia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk healing, bukan untuk jalan-jalan, ya. Karena Tuhan Yesus salah alamat kalau healing di dunia. Healing di dunia bikin pusing. Dia datang untuk melayani. Dia tidak mau dilayani. Kalau saudara membaca kitab-kitab Injil, syarat contoh, banyak contoh bagaimana kehidupan Tuhan Yesus sepenuhnya didedikasikan untuk melayani. Bahkan kadangkala dia nggak sempat makan, dia nggak sempat tidur. Dia manfaatkan waktunya dalam perjalanan menyeberang Danau Galilea, dia tidur di kapal. Itu saking sibuknya, saking padatnya dia punya jadwal. Dan semuanya itu dia lakukan untuk kita. Nah, sudah jelas melalui ayat ini kita melihat Tuhan Yesus lebih dulu melayani. Next. Nah, ada satu ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, kita baca 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan ia di dalam dia, barang siapa mengatakan saya di dalam Kristus, maka saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita ganti ianya dengan saya ya. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam dia, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa di sini yang hidup di dalam Kristus? Gak ada yang berani. Konsekuensinya kita harus hidup seperti dia wajib, saya wajib. Katakan saya wajib. Sekali lagi, saya wajib. Bukan sunnah ya. Bukan sunnah sekali lagi. Kalau sunnah itu dilakukan boleh nggak boleh. Kalau dilakukan dapat pahala, ya nggak dilakukan ya nggak dosa. Itu sunnah. Tapi kalau wajib, kalau tidak dilakukan, ada konsekuensinya. Ya. Kristus melayani, hidup Kristus dihabiskan untuk melayani. Bagaimana dengan kita? Apakah hidup saya sudah saya habiskan untuk melayani? Oh iya, saya sudah melayani. Melayani siapa? Melayani diri sendiri, melayani hawa nafsu. Itu kan yang sering kali kita lakukan. Tapi bukan saudara. Saudara adalah orang-orang yang melayani Kristus. Amin. Buktinya ketika sebagian besar orang Cikarang masih ada di tempat tidurnya seperti engsel. Tahu saudara engsel? Goyang-goyang tapi nggak pindah di situ. Ya kan? Ini enak untuk jadi engsel kalau lagi hujan-hujan begini. Pusat di tempat tidur, nggak kemana-mana. Ketika sebagian besar orang Cikarang sedang melayani keinginan dagingnya untuk terus tidur. Tapi saya kasih saudara 2 jempol. Saudara melayani Tuhan dengan memberikan pujian yang terbaik pagi hari ini. Kembali kita melayani karena Kristus lebih dulu melayani. Dan kita dipanggil untuk hidup sama seperti Kristus. Itu alasan yang pertama dan utama. Next. Jadi melayani itu bukan karena nggak ada kerjaan, bukan karena saya nggak betah di rumah, saya melayani aja. Bukan itu. Ya, bukan pelarian. Ya, kalau saya nggak betah di rumah, pasangan saya, orang tua mama saya cerewet banget, udah ke gereja aja melayani, entah apa kayak mau nyapu ngepel nggak apa-apa. Yang penting saya nggak di rumah. Itu namanya bukan melayani seperti Kristus. Itu saudara sedang melarikan diri dari kenyataan hidup. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberi teladan pelayanan yang sejati. Ya. Dia merendahkan diri, dia melayani dengan rela berkorban. Ya, karena pelayanan itu sebenarnya sebuah pengorbanan. Ya. Dia korban waktu. Saudara perhatikan deh.
betapa sibuknya Tuhan Yesus dalam pelayanan, bahkan sampai jauh malam. Dia juga berkorban, korban tenaga, capek, letih, iya. Teman-teman yang melayani pagi hari ini ujian penyembahan kemarin tuh mereka capek tuh saudara. Ya. Beberapa baru datang dari puncak latihan. Yang namanya latihan nggak bisa sekali langsung jadi, ya harus diulang-ulang. Yang drumnya salah mukul, semuanya udah benar, yang nyanyi salah masuk, diulangi lagi. Korban tenaga, korban perasaan juga. Berapa kali niat baik Tuhan Yesus disalahartikan? Berapa kali Tuhan dianggap sedang membangun kerajaannya sendiri, mau menyayangi Allah, iya kan? Saudara, tapi dia lakukan itu, bahkan dia berkorban nyawanya bagi kita. Kita belum sampai berkorban nyawa. Ya paling kita korban baju karena datang pelayanan kehujanan, basah-basahan gitu kan. Ya. Saya pun belum berkorban nyawa. Kalau saya sudah berkorban nyawa, saya sudah ada di sini sudah, ya kan. Saya hampir berkorban nyawa tahun 1998, hampir berkorban nyawa. Ketika 200 orang lebih mendatangi tempat saya nginap di rumah jemaat, mereka dobrak dengan paksa, mereka lempari batu, mereka bakar motor saya dan mereka cari kulit. Tapi sekali lagi Tuhan belum izinkan seorang Obadjah mati sebagai martir, karena semuanya kan atas penentuan Tuhan. Kita nggak bisa, saya mau jadi martir, saya mau ke Aceh, ceritakan firman Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, ya nggak mati-mati. Saudara yang dikasih Tuhan, dia berkorban semuanya, all out buat kita. Pertanyaannya, kalau ada orang yang sudah berkorban begitu rupa buat saudara, lu ngapain? Mana terima kasih? Kan begitu. Kita ngerti kan, kalau ada orang baik sama kita, pasti setidaknya say thank you. Pasti setidaknya saudara lebih memperhatikan orang itu. Itu manusiawi banget. Tapi kadang-kala yang manusiawi itu jadi nggak ilahi. Saya paham saudara. Kita ngerti dalam hubungan sesama manusia, kalau kita terima kebaikan orang, makanya ada istilah balas budi. Walaupun budi nggak ngapa-ngapain saudara, tapi saudara balas budi. Kita kadang-kala sama Tuhan terlalu cuek. Padahal sebetulnya apakah Tuhan punya kewajiban menolong saudara? Apakah Tuhan punya kewajiban menyelamatkan saudara? Lah yang dosa kan elu, kenapa Tuhan mesti repot-repot nyelamatin? Betul gak? Tapi sekali lagi dia lakukan itu karena satu alasan. Only one reason, hanya satu alasan. Karena dia begitu mengasihi kita. Amin. Dia begitu mengasihi kita. Dia nggak mau lihat kita hancur. Dia nggak sampai hati kalau kita harus dihukum di neraka yang kekal. Oleh sebab itu apapun dia lakukan untuk menyelamatkan saudara dan saya, walaupun itu bukan kewajibannya. Dia bisa aja bikin spesies baru manusia. Manusia yang ini banyak dosa, banyak tingkah, bikin spesies baru. Bisa nggak? Bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat selanjutnya. Next. Coba perhatikan ini saudara. Saudara pasti kenal bapak satu ini. Kenal nggak? Pak Jokowi. Ya, pada zamannya, wah dia dipuji-puji. Tuhan Yesus kalah sama dia. Setiap di warung kopi, setiap diangkut di mana-mana orang muji-muji orang ini. Bahkan anak Tuhan pendeta pun ikut muji-muji. Tuhan iri, saudara. Pada zamannya, menurut keyakinan saya, dia lebih banyak dipuji daripada Tuhan Yesus. Itu menurut keyakinan saya. Pada zamannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, next gambar yang kedua. Ya, ini. Kalau yang tadi waktu beliau menjabat jadi gubernur DKI, ini posisi sudah jadi orang nomor 1 di Indonesia. Saudara, apa yang dia lakukan sampai hari ini jadi role model, dicontoh. Para pejabat lain, para bupati, para gubernur ikut-ikutan begini, betul nggak? Datang ke pasar, datang ke orang miskin, jongkok di sawah, gitu kan? Ya. Bahkan ada yang coba mau masuk gorong-gorong kejeblos. Ada yang coba dadah-dadah sama pendukungnya kejeblos, saudara. Saya nggak mau sebut orang, nanti saya kena.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau seorang dengan posisi seperti beliau melakukan ini akan diikutin oleh anak buahnya. Padahal dari presiden pertama sampai presiden ke-6 nggak ada yang bikin begini, betul? Nggak ada yang ke pasar beli cabai, beli ini, cek harga, nggak ada. Yang lain cuma telepon, bro, harga cabai berapa sekarang? Begitu. Coba lu turunin bisa nggak? Dia telepon sama Menteri Perdagangan begitu. Stok beras bagaimana bro? Dia telepon sama Menteri Pertanian. Tapi begitu beliau bikin suatu pola yang baru dalam kepemimpinannya dengan istilah yang masih keren sampai sekarang, ya namanya apa? Blusukan. Bukan busukan ya, tapi blusukan. Itu diikutin, itu jadi role model. Ada satu pribadi yang lebih dahsyat dari beliau. Dia cuma duduk turun dari istana negara, dari istana negara turun ke masyarakat, ke pasar. Tapi ada satu pribadi, dia bukan cuma presiden satu negara, dia raja di atas segala raja. Dari tahtanya di surga yang mulia, dia turun ke kandang domba. Semiskin-miskinnya orang Indonesia, gak ada yang lahir di kandang kan? Ini mah di rumah atau di bidan. Tapi pribadi ini, dia tinggalkan kenyamanannya di surga yang mulia, turun ke dunia. Dia lepaskan semua atributnya, Raja semesta alam, Bapa yang kekal, Tuhan yang maha kuasa. Ya kan, Tuhan kan maha semua tuh. Ada dua yang tidak dimiliki Tuhan. Maha apa aja Tuhan sifatnya? Maha besar, maha kuasa, maha kasih, maha apa? Yang jelas bukan mahasiswa. Tapi Tuhan juga bukan maha sabar. Dia sabar tapi dia bukan maha sabar. Artinya apa? Dia itu panjang sabar. Ada batas kesabaran Tuhan yang kita harus ingat. Ada batas kesabaran Tuhan. Dia yang serba maha itu mau turun serendah-rendahnya menjadi manusia. Manusianya bukan manusia yang lahir di istana, tapi manusia yang lahir di kandang domba. Ya, parfum yang dipakai bukan spray, bukan multo, tapi bau ternak, bau jerami, bau kotoran hewan di sana. Diletakkan di palungan. Apa itu palungan? Tempat makan hewan. Kalau tempat makan manusia bisa dipakai, dicuci. Tempat makan hewan dicuci nggak? Tapi dia diletakkan di situ. Dia sudah berikan contoh. Dia sudah berikan model lebih daripada bapak yang satu ini. Lebih daripada bapak yang satu ini. Next. Ya. Kalau dia saja melayani begitu, Pak, sungguh naif kalau kita nggak ngikutin contoh yang dia kasih. Ya kan? Selanjutnya, kita melayani karena itu tanda dari iman yang hidup. Ya, Yakobus 2:17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Iman itu harus dibuktikan. Seperti seorang pria yang mulai tertarik dengan wanitanya, dia nggak cukup bilang I love you, betul? Nggak cukup bilang I love you, you love me, you and I love-lovan, bukan? Itu hanya ada di sinetron. Seorang pria yang benar-benar suka sama wanitanya, dia akan persiapkan dirinya, dia akan tata hidupnya menjadi pria yang bertanggung jawab. Dan pada waktu yang tepat dia akan datang ke rumah si wanitanya dan bilang sama bapaknya, Pak, boleh nggak anak bapak saya nikah? Itu kayak berjawab. Cinta itu harus ada bukti. Cinta bukan sekedar janji. Next. Ya, iman bukan sekedar pengakuan, tapi iman itu harus nampak dalam tindakan yang nyata. Jadi iman itu bukan omong-omong doang. Ya, kalau omong-omong doang itu bukan iman.
Omon ya omon, bukan iman. Kan cuma beda ininya kan, vokalnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara melayani, itu tandanya imanmu hidup, imanmu bertumbuh. Dua hal yang membuat iman kita bertumbuh, dua hal yang membuat orang dekat sama Tuhan. Apa? Dua hal yang membuat orang dekat sama Tuhan. Satu, masalah. Dua, melayani. Karena kalau saudara punya masalah dan saudara melayani, pasti lebih sering doa daripada orang biasa. Benar apa betul omongan saya? Kalau saudara tidak ada masalah, ya doanya kayak laporan, Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini, amin. Tapi kalau ada masalah, sehari semalam, nggak peduli lipstick, eyeshadow, luntur semua, nggak peduli, berdoa Tuhan, tolong Tuhan, aduh Tuhan, udah deadline ini Tuhan. Ya kan? Jadi bersyukurlah kalau ada masalah. Semalam saya katakan dalam perayaan Natal di kompleks kami, bersyukur saudara kalau ada masalah. Tahu nggak masalah? Quote, ya banyak tokoh-tokoh kan bikin quote. Ini quote-nya Obaja, quote-nya saya. Masalah itu artinya masih ada Allah. Selama saudara masih sering menghadapi masalah, saudara itu diingatin, masih ada Allah. Ya, dengan masalah kita jadi dekat sama Tuhan, ya kan? Masalah dekat sama Tuhan. Ya, kemarin anak muda retret kita gabung dengan AFC, ya Gereja Bethel Tabernacle House Family Center di Gedung Gede. Kita sampai duluan, ya apresiasi anak muda kita on time, sampai duluan. Beri tepuk tangan buat anak muda. Dan bersyukur kita punya driver yang luar biasa. Iya. Pendakian begini, gaspol. Ya, gak pakai istirahat di tengah. Ya. Tim yang dari Kerawang, drivernya itu pulang, mukanya pucat semua, saudara. Aduh, gak mau lagi kesini. Kenapa? Pas tengah-tengah ada yang turun, stuck di dalam, wah, gak bisa napas. Saya tanya begini, harusnya kalian bersyukur di sini. Kenapa? Ini villa bikin kalian itu ingat Tuhan, bikin kalian itu dekat sama Tuhan. Loh kok gitu? Iya. Coba tadi siapa yang rombongannya pada berdoa semua, berbahasa roh, pada berdoa Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya begitu naik gini, Tuhan tolong, tiba-tiba mendadak berdoa semua sudah. Tapi kadang-kala kalau lagi senang lupa berdoa. Jadi jangan mengkambing hitamkan masalah. Ya, masalah itu ya bukti cintanya Tuhan sama kita, supaya kita dekat. Kalau saudara lagi kena masalah itu Tuhan lagi kangen loh sama saudara. Kenapa saya katakan kalau saudara kena masalah Tuhan lagi kangen? Iya, karena kalau saudara lagi diberkati jarang dekat sama Tuhan, jauh, healing mulu. Dikasih masalah kan datang dong. Jadi Tuhan tuh lagi kangen, ini gak nongol-nongol ini, gak datang 2 pagi nih, gak baca renungan, udah kasih masalah kok. Akhirnya kan datang. Yang pertama, yang kedua, melayani. Saya tanya, yang melayani tadi malam berdoa gak? Sebelum kesini doa gak? Doa. Apalagi, waduh, gimana ya lagunya susah-susah ini. Aduh, tadi malam belum fit latihannya, belum oke latihannya. Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Ya kan? Dengan saudara melayani, saudara akhirnya berdoa. Iya kan? Jadi melayani itu membuat iman kita bertumbuh. Itu tandanya imanmu hidup. Next. Ya, saya kasih contoh ini. 2 lampu, yang satu lampu mati, yang satu lampu menyala. Kalau ada lampu mati, masukin, ada aliran listrik tapi mati. Yang salah bukan listriknya, tapi memang lampunya ya bermasalah. Lampu yang mati itu menggambarkan coba diklik. Ya, iman tanpa pelayanan itu seperti lampu yang mati. Hidupmu gak akan bersinar. Hidupmu gak akan jadi berkat buat orang lain. Hidupmu untuk dirimu sendiri. Ya kan? Lampu, bolam ini bukan sumber energi kan? Bolam ini bukan sumber energi. Kenapa? Kalau energinya saya putus, mati. Ya. Padahal ini belinya mahal, nggak murah. Tapi cahaya itu bukan dari bolamnya, tapi dari aliran listrik. Ya buktinya begini. Kalau dimatiin, gelap, dia tak bisa memberikan cahaya. Tak ubahnya hidup orang Kristen.
Kehebatan kita, talenta kita kalau tidak terhubung dengan Tuhan seperti lampu yang mati. Iman tanpa pelayanan itu seperti lampu yang mati. Tetapi iman yang melayani adalah lampu yang menyala. Klik. Ya. Klik lagi. Ya, lampu yang menyala. Next. Selanjutnya, tadi kita tahu yang pertama kita melayani karena Tuhan lebih dulu melayani. Dia jadi role model, dia jadi contoh, ya. Yang selanjutnya, melayani itu bukti iman kita hidup, tanda iman yang hidup. Iman yang bertumbuh itu kalau kita melayani. Kalau kita nggak melayani, ya berapa tahun jadi orang Kristen ya begitu-begitu aja hidupnya, ya, nggak pernah jadi berkat. Tujuan Tuhan nggak nyampe dalam hidup kita. Yang selanjutnya kita melayani untuk menyatakan kasih Allah. Pelayanan adalah saluran kasih Allah bagi dunia. Maukah kita dipakai menjadi saluran kasih Allah bagi dunia? Ya. Melalui pelayanan kita, orang lain merasakan sentuhan kasih Allah. Jangan sampai melalui hidup kita orang kagak ke gereja. Jangan sampai melalui hidup kita orang meninggalkan imannya. Wah, alamak itu sialan banget hidup kita. Ya, next. Saya kasih gambar. Satu ayat dulu kita baca. Kita baca sama-sama 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih. Kita diminta untuk saling melayani. Karena tiap kita kan keahliannya beda, kemampuannya berbeda, ya kan? Gaya ngomongnya aja berbeda, ya kan? Gaya ngomongnya berbeda. Semua berbeda itu bukan untuk memisahkan kita, tapi keberbedaan yang kita miliki itu untuk melengkapi, Ya. Kita diminta untuk saling melayani dengan karunia, sesuai karunia. Ya, sesuai karunia. Kalau nggak bisa main keyboard, yang mainnya drum, contohnya begitu. Tapi coba tadi ditukar, Pak Geri yang di sini nanti kita coba ya. Selesai ibadah, Pak Geri main drum, Mas Kurnia main keyboard. Kira-kira gimana? Semua tutup telinga. Apa ini? Ya, langsung channel YouTube kita diserbu dengan berbagai komen. Saudara, kita melayani itu sesuai dengan bidangnya. Makanya di awal tahun saya katakan, saudara yang mau melayani, ayo konsultasikan dulu dengan kami gembala. Di mana tempat yang tepat Anda melayani, ya kan? Di mana tempat yang tepat Anda melayani. Next. Saya kasih gambar ini. Udah sering kan bikin ini? Udah sering kan lakukan ini? Pak, enggak Pak, saya enggak pernah Pak. Di rumah saya enggak ada pohon Pak. Ya mungkin mobil yang disemprot. Tapi inilah gambaran pelayanan, saudara. Gambaran hidup yang melayani. Kita itu seperti selang. Tangan itu tangan Tuhan. Air itu adalah kasih Tuhan. Yang hijau-hijau yang disemprot itu adalah dunia ini. Saya nemu gambar ini, saya bersyukur ini pas banget untuk menggambarkan pelayanan orang Kristen seperti apa. Hidup kita itu dipegang oleh Tuhan. Amin. Dipegang oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Jadi pengertian hidup yang dipakai Tuhan itu hidup yang rela dipegang oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Kayak kita pegang selang ini, arah airnya kemana tergantung selangnya apa tergantung tangannya? Tergantung tangannya. Kemana Tuhan mengarahkan hidup kita, itu suka-sukanya Tuhan. Kita hanya menyediakan hidup kita sebagai selang. Tapi kadang-kala selangnya bocor. Kasih Tuhan gak sampai kepada dunia karena selangnya bocor atau selangnya kotor, mampet. Airnya gak keluar. Air itu adalah kasih Tuhan yang di dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Jadi kasih setia Tuhan itu selalu baru, bukan sisa kemarin. Ya, mungkin di rumah kita saudara tadi pagi sarapan sisa kemarin, saya juga sarapan sisa kemarin tadi pagi.
Ya, karena sayang, masih bisa dimakan, masih layak dimakan. Kasih Tuhan gak seperti itu. Kasih Tuhan selalu baru buat kita. Dan Tuhan mau memakai kita menjadi distributor kasihnya Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan kepada dunia. Saudara tahu nggak, dunia itu perlu kasih. Dunia itu perlu dikasihi. Dunia sekarang lagi krisis kasih. Di Jawa Barat aja saya menemukan satu data, tingkat perceraian melonjak tinggi. Artinya apa? Yang dulu bilang I love you, sekarang I hate you. Yang dulu wah pokoknya I love you full, gitu kan? Sekarang love-nya diganti I hate you full. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang kalau lagi foto sih begini-beginian. Tapi sekali lagi, kasih itu bukan omon-omon. Kasih perlu bukti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang Tuhan mau pakai? Gak mungkin Tuhan Yesus turun ke dunia lagi. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Bilang sama Tuhan, pakai kamu loh. Jadi saluran kasih buat orang-orang di sekitar kita. Oke, next. Jadi kita melayani itu yang pertama karena kita lebih dulu. Ya Tuhan, saya lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani saya. Ya, berapa banyak Tuhan selalu melayani kita. Ya, kadang kalau doa pagi, doanya apa saudara? Tuhan, yang pertama pasti berkati, itu nggak boleh ketinggalan. Iya apa benar saudara? Iya benar. Kalau berdoa pasti pokok utama itu di mana-mana. Suku apapun Tuhan berkati saya. Jarang sekali orang berdoa, Tuhan koreksi hidupku. Coba bilang, ya itu saya banget. Ya kan? Pokok doa utama orang Kristen apa? Tuhan berkati saya. Tapi yang pernah bilang, Tuhan koreksi saya, tunjukkan salah saya. Kita lebih sering ngomong, Tuhan tunjukin salahnya dia, Tuhan bongkar salahnya dia. Tapi salahnya saya kalau bisa ditutup rapat deh Tuhan, jangan sampai ketahuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ini realita yang tidak terbantahkan. Dia lebih dulu melayani kita. Mari kita mau melayani dia. Amin. Yang kedua, tanda iman yang hidup. Kita melayani karena iman kita hidup. Iman kita bergerak. Hanya iman yang hidup yang bisa berbuah. Ya, hanya pohon yang hidup yang bisa berbuah. Kemarin kita pasang pohon Natal, banyak buahnya kan? Tapi buahnya buah imitasi. Kenapa? Lah pohonnya juga mati. Pohon yang mati tidak akan menghasilkan buah. Hidup yang imannya mati nggak akan menghasilkan buah, nggak akan pernah bisa jadi berkat. Yang selanjutnya, ya kita melayani karena kita mau menyalurkan kasih Bapa pada dunia. Sekali lagi, Tuhan Yesus gak mungkin datang lagi jadi bayi. Tapi Tuhan itu setiap tahun, setiap hari lahir di hati setiap kita, memakai hidup kita supaya hidup kita jadi saluran berkat. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Ya, pemain musik nggak usah ditukar, Pak Kiri tetap di sini, akurnya tetap di sini. Ya, kalau Pak Rudi Manurung bisa juga. Tegang amat sih. Ya, saudara kita datang sama Tuhan, ibadah itu kita nikmati, nggak perlu tegang-tegang. Ya, haleluya. Ini kan pujian, sorry saya belum share ini. Hidup ini adalah kesempatan. Saya percaya Anda semua bisa. Hidup ini untuk
Jangan sia-siakan waktu. Layani Tuhan sekuat yang kau bisa. Tidak selamanya kesempatan ada. Gak selamanya tubuh kita sehat. Gak selamanya kondisi keuangan kita baik. Gak selamanya keadaan baik-baik saja. Selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih bisa, itulah kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Dia sudah kasih contoh. Dia udah kasih contoh. Dia yang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mau melayani. Kita ini kita gagah-gagahan gak mau melayani. Izinkan Tuhan pegang hidupmu seperti seseorang yang memegang selang yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Izinkan hidupmu diarahkan oleh Tuhan untuk menjadi saluran kasih karunia Tuhan kepada sesama. Mungkin sesamamu itu adalah orang yang selalu bikin sakit hati. Mungkin sesamamu itu orang yang membenci diri. Tapi kalau Tuhan pegang hidupmu untuk berbagi kasih dengan mereka, lakukan. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini dengan pengertian dari hati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Biar pujian ini jadi doa yang baik. kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh kami hidupi, boleh kami lakukan dalam hidup kami. Selagi masih ada kesempatan, selagi kami masih mampu, kami mau melayani Tuhan. Kami mau menjadi saluran berkat bagi sesama kami.
Kami mau menjadi selang yang mengalirkan air, ya air hidup yang dari Tuhan pada orang-orang di sekitar kami, kemana Tuhan mengarahkan kami. Terima kasih buat kebenaran ini. Ya, kebenaran ini memerdekakan cara pikir kami yang salah, sehingga kami bisa mengisi hari-hari ini bukan untuk hal yang sia-sia. Kami tahu begitu banyak orang yang perlu kasih. Orang-orang di sekitar kami, mungkin yang setiap kali berinteraksi dengan kami, mereka adalah pribadi-pribadi yang haus akan kasih. Mereka adalah pribadi-pribadi yang memerlukan lawatan Tuhan. Pagi siang hari ini, dengan segenap hati kami berkata, pakai kami untuk menjangkau mereka, Tuhan. Pakai kami untuk menyalurkan kasih melalui perkataan, melalui tindakan, melalui tindakan nyata yang kami lakukan buat mereka. Biarlah mereka boleh berkenalan dengan Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu asik melayani hawa nafsu kami. Ampuni kami kalau kami terlalu asik menikmati dunia ini, padahal dunia sedang lenyap, sedang menuju kehancuran. Ampuni kami Tuhan. Biar hari ini menjadi satu titik balik kami dari mementingkan diri sendiri dengan mulai peduli dengan orang. Roh Kudus, mampukan kami, kuatkanlah kami, tegur kami apabila kami salah, luruskan kembali hati dan motivasi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di pagi hari ini kami sudah bisa melaksanakan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya ibadah kami bisa menyenangkan hati-Mu Bapa, berkat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya kami diberkati oleh penyembahan kami ini. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, Tuhan, lawat kami satu persatu, pribadi pas pribadi. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan tadi ya Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami lakukan di setiap hari minggu ke depannya ya Tuhan ya. Kami lakukan di apapun yang menjadi aktivitas kami ya Tuhan. Kami juga baru saja mengumpulkan sebagian besar berkat-Mu daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang mengulurkan apapun usaha pekerjaan kami. Kiranya Kau lancarkan apapun urusan kami, Kau lancarkan juga ya Tuhan. Dan biarlah persembahan-Mu ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, untuk keperluan di rumah Tuhan ini ya Tuhan. Dalam jadwal kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Sama-sama satukan hati kita sebelum mengakhiri ibadah raya pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami tak satu pun terlewatkan, tak satu pun kami ketinggalan. Untuk kami menyadari bahwa kami dipanggil untuk hidup melayani. Pagi hari ini kami mau bersama-sama terlibat di dalam visi gereja yang Tuhan percayakan di tata kehidupan kami.
bahwa kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami boleh melayani dimanapun kami ada. Oleh sebab itu Tuhan, biar melengkapi kami, mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami mengambil komitmen, untuk kami menyadari bahwa kesempatan yang Tuhan berikan ini adalah suatu kesempatan yang sungguh luar biasa bagi setiap kami, suatu kebahagiaan bagi setiap kami kalau Tuhan berikan kami untuk kami boleh melayani di dalam kehidupan kami, secara khusus di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh sepakat, kami sehati, kami boleh bersama-sama untuk kami bergandeng tangan Tuhan, untuk menumbuh kembangkan iman keyakinan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai ucapan syukur untuk kami boleh melayani bersama-sama di tempat ini Tuhan. Perbesar kapasitas kami Tuhan, sesuai dengan apa yang kami punya, waktu, tenaga, pikiran kami, keuangan kami, apapun yang Tuhan percayakan di tata kehidupan kami, bila menjadi fasilitas untuk kami boleh melayani dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Di pagi hari ini, setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan materikan dalam hati kami. Kami terbiasa untuk kami menjadi pelaku melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami dikuatkan, kami diingatkan kembali pemahaman yang baru di dalam kehidupan kami untuk kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk Gembala kami yang telah memberitakan firman-Mu bagi setiap kami. Kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan hikmat telah turun atas hamba-Mu, kekuatan, kesehatan, dan penghiburan yang senantiasa bersama-sama dengan kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga Gembala kami untuk mendatangkan kerajaan Tuhan, untuk kami berkomitmen bersama-sama untuk melayani di tempat ini, dengan menanggalkan segala perbedaan kami, dengan menanggalkan segala situasi dan kondisi yang kami hadapi, tetapi kami mau tetap bersama-sama dengan Gembala kami di tempat ini untuk melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah kehidupan keluarga Gembala kami, baik Budia bersama dengan kedua putrinya, Salsa yang di Solo maupun saya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini Bapak. Apapun permasalahan yang dihadapi hari ini, pergumulan yang dihadapi, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami untuk melalui segala sesuatunya bersama dengan Tuhan akan mendatangkan suatu kebaikan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga kami, Tuhan memberkati generasi kami, Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan usaha kami. Bila keterlibatan Tuhan yang senantiasa terus bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat setiap saudara-saudara kami yang hari ini mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Baik dari wasit leader, singer, pemain musik, guru sekolah minggu, pemandu OHP, semuanya yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang senantiasa terus memberkati kehidupan mereka dan memberkati pelayanan mereka. Bahkan kami percaya hari lepas hari Tuhan perbesar kapasitas di dalam melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, kami juga menyerahkan untuk program gereja yang ada di tempat ini Tuhan. Baik untuk bulan April kami akan bersama-sama mengadakan Paskah untuk kami retret. Baik nanti untuk bulan Mei perpanjang gereja ini Tuhan Yesus. Setiap konsel yang ada di GMI, di KSP maupun di Cikarang, bahkan setiap program yang lain, Bapak kami menyerahkan seluruh program gereja di dalam tangan-Mu Tuhan. Saat kami percaya bahwa Allah berjalan mendahului setiap program ini, dan Tuhan yang senantiasa hadir di setiap program ini untuk mendatangkan hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh nyata atas setiap program gereja yang ada. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Tuhan akan mencukupkan segala pendanaan kami untuk perpanjang gereja ini, baik untuk retret nantinya. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk kami bersatu hati retret yang akan diadakan di bulan April nanti Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam situasi hujan yang di mana-mana Tuhan, bahkan kalau kami boleh melihat banjir di mana-mana, Tuhan yang senantiasa terus menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap daerah yang kena dampak banjir Tuhan Yesus.
Tuhan hadir, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap mereka dan memberkati untuk pemerintah pusat hingga daerah. Dan Tuhan yang senantiasa terus pakai saat pemimpin kami untuk mendatangkan keadilan, mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat yang tidak bisa bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau adalah jawaban bagi setiap jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allahku, kami memberkati untuk lingkungan gereja ini. Kami melepaskan damai sejahtera Allah turun atas lingkungan gereja kami Tuhan Yesus, sehingga garam dan terang boleh senantiasa terimpartasi bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang hari ini bersama-sama ibadah tempat ini. Seperti Tuhan telah menyertai kami berangkat dari rumah sampai tempat ini dengan selamat. Demikian pula kalau sebentar kami akan pulang, ya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan menyertai kami sehingga kami sampai rumah kami dengan damai dan dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari buka hatimu saudaraku, angkat tanganmu dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus bersama-sama persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, diberkatilah usaha pekerjaan, apapun yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Diberkatilah pendidikanmu, engkau menjadi bintang dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Diberkati juga engkau secara rohani, imanmu semakin tumbuh, menghasilkan buah, pengharapanmu makin kuat di dalam Kristus, kasihmu semakin nyata buat orang-orang di sekitarmu, sehingga orang-orang di sekitarmu bisa melihat Tuhan Yesus hidup dalam hidupmu. Terima kasih. Demikianlah setiap kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput setiap kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.